Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah ketemu lagi, senang sekali ya bisa ketemu di hari Sabtu akhir pekan ini Mhm. dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami, saya Ersu Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini kita berbincang-bincang di akhir pekan. Ya, ya, ya. Oke, Mbak Agi, banyak sekali yang berita heboh ya. Sejak kemarin itu kan juga heboh soal Bung Rocky Gerung ya, yang dikabarkan katanya mau dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya ketika hadir di iNews ya, Mbak Agi, soal Mhm. bahwa soal setiap Sabtu itu para menteri itu bertemu dengan Gibran dan itu memberikan semacam suap gitu kan, itu yang ramenya kan seperti itu gitu ya. Betul. Dan ini kan dikait-kaitkan dengan ribut-ribut dengan Sylvester kemarin ya Mbak Agi, dan Mhm. kalau Mhm. pola-pola melaporkan ke polisi gitu biasa mereka melakukan semacam itu setiap kali ada debat Mhm. atau apa sebenarnya kalah mereka melaporkan ke polisi. Ini mudah-mudahan aja enggak betul itu laporannya gitu ya, tapi kalau toh betul ya saya kira ini masa transisi pemerintahan yang harus dan harusnya sendiri yang laporkan kan juga bukan siapa ya, Gibran dong yang harus melaporkan juga dia yang melaporkan bukan Bung Rocky, bukan bukan staf-stafnya Gibran atau orang-orang yang jadi pembela Gibran kan gitu ya Mbak Agi. Iya, saya rasa ini kan deliknya aduan ya, seperti ini ya Iya Mas dong. Hetsui. Mm, mm, mm. Iya, kenapa kemudian sekarang berkembang bahwa ini akan terus diperiksa begitu ya? Mungkin ini semacam tekanan gitu maksudnya, karena ini bukan merupakan delik aduan, berkembang seperti itu Mas Hersu. Mm, Dan jadi saya rasa kalau yang seperti ini adalah deliknya adalah delik aduan. Misalnya seperti yang kemarin Bung Rocky gitu kan menyebutkan sesuatu julukan misalnya kepada Jokowi, kepada presiden gitu kan. Nah, tapi itu kan malah malah justru sudah dicabut ya Mas Hersu itu oleh PDIP ketika itu kan yang mm, melaporkan, dan sekarang kita tahulah orang-orang PDIP itu seperti Deddy Sitorus begitu, mm, mm, setelah dia mereka sendiri mengalami banyak sekali tekanan, mereka malah mengatakan bahwa saya betul-betul menyesal begitu, dulu pernah memiliki pikiran yang begitu kepada Bung Rocky, tapi sekarang saya tahu bahwa semua ucapannya Bung Rocky itu benar. Dia seperti peramal, apa yang dia ucapkan itu ternyata benar. Sebetulnya dari dulu memang sudah seperti itu, cuman waktu itu saya belum mengetahui bahwa Jokowi seperti itu. Misalnya dia mengatakan itu Mas Hersu secara terbuka sambil ketawa, sambil geli sendiri ya, seperti itu ya, kan. ya, ya. Ya, 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 ini memang rame karena kemarin itu Sylvester itu betul-betul jadi dibully habis ya karena kemarin apa dia menantang Bung atau enggak atau berindak kasar terhadap Bung Rocky gitu ya. Jadi malah malah jadi apa ya, backfire ya kalau yang terjadi itu ya. betul. Ya. Oke, itu Betul. nanti kita akan bicarakan dan yang lain apa nih Mbak Agi? Ada KPK juga lagi rame ya soal Nurul Gufron yang kena sanksi apa ya, teguran ringan ya Mbak itu ya, sanksi etik ringan ya. Iya, Hmm. sanksi teguran tertulis begitu, Teguran, dan juga pemotongan gaji 20% selama 6 bulan. Memang dia masih 6 bulan lagi kerja Mas Hersu. Sekarang saya sudah enggak, tinggal tinggal Desember lah. Kalau tinggal 6 bulan berarti dia sudah siap-siap mau terpilih lagi dong, kan dia maju lagi. Tapi saya kira orang seperti ini kalau udah kena sanksi gitu ya nggak layak lah untuk dilanjutkan lagi ya Mbak ya, sekecil apapun. betul. Karena lembaga Mhm. seperti KPK itu harusnya soal etik itu jadi satu hal yang sangat serius. Jadi kalau dia sudah pernah kena sanksi etik sekecil apapun, menurut saya dia tidak pantas lagi gitu untuk dicalonkan kembali gitu ya. Gitu. Betul, tapi memang tampaknya ini, Nurul Gufron dia mengatakan pasrah, tapi sepertinya ya dia masih yakin bahwa dirinya itu akan terpilih karena, menurut Tumpak Hatorangan kan sebetulnya dari KPK sendiri sudah memberikan catatan ya Mas Hersu kepada tim pansel, yaitu panitia seleksi, karena panitia seleksi ini tidak hanya, mereka nanti melihat kapasitas dari masing-masing untuk sebagai pimpinan KPK saja, tapi juga sebagai anggota Dewan Pengawas. Nah Hmm. ini gawat kalau seandainya Dewan Pengawasnya diisi oleh Nurul Gufron gitu kan, walaupun dia mungkin catatannya adalah dia memiliki experience begitu sebagai pimpinan KPK. Tapi ya orang seperti ini yang sudah memiliki cacat etik begitu kan Mas Hersu, masa mau lolos? Ini seharusnya sih kalau saya melihat ya gugur saja, kayak nggak ada orang lah pokoknya kalau seandainya Nurul Gufron ini sampai lolos gitu. Luar itu apa lagi ya bagi yang kita mau bahas? Lagi heboh Ini soal lagi staf khusus ya, ada asisten staf khusus ya.
Betul, Mas Hersu, saya juga heran, ini apa sih kok rame staf sus dan nomor satu lagi Mas Hersu, itu dari sejak kemarin sampai tadi dini hari sekitar pukul 3 pagi saya melihat X begitu, apa ini staf sus? Setelah saya lihat itu ternyata memang ada, jadi rupanya begini Mas Hersu, yang bikin heboh itu adalah rupanya staf khusus presiden itu memiliki asisten. Oke lah, kalau staf khusus memiliki presiden, oke. Tapi ternyata asisten ini ada memiliki pembantu Membantu lagi, asisten. Ya. pembantu asisten. Jadi asisten level pertama, first level, asisten second level, kayaknya seperti. Dan yang lebih bikin kaget, karena gajinya itu besar, Mas Hersu. Hmm. Jadi, jadi gaji staf sus saja sudah segitu, begitu ya. Kemudian gaji asistennya sekian dan gaji dari pembantunya si asisten ini ternyata di atas 20 juta. Nah, ini mungkin yang perlu kita bahas, Mas Ini Hersu. banyak asisten rumah tangga saya kira iri ini ya pasti karena kerjaannya pasti lebih berat asisten rumah tangga ketimbang asistennya pembantu asistennya staf khusus presiden ya. Nggak fair banget ya hidup ya. Oke, Betul. mari kita mulai dari mana dulu nih Mbak Agi kita akan mulainya. Dari Bung Rocky dulu dong. Yes, oke. Iya. Ini kasusnya menarik ya. Kasus Bung Rocky ini saya kira ini kaitannya dengan ribut-ribut kemarin ya di iNews antara Bung Rocky dengan Sylvester Sylvester Thailand, bukan Sylvester Bukan Matutina, Stadion. Iya. Matutina ya, bukan dia ya. Badannya sama-sama gede sih, tapi namanya Iya. berbeda begitu ya. Ini dan kelihatannya ucapan Bung Rocky itu ini kaitannya dengan waktu itu memang Bung Rocky kan pernah bertemu dengan Gibran ya. Gibran tuh pernah datang ke mana ke rumahnya Bung Rocky di kawasan Sentul. Pada waktu itu saya juga terkejut karena ini pertemuan itu kan September 2021 ya, ketemu Bung Rocky itu dan Gibran itu dilantik itu pada 6 Februari 2021. Jadi ya masih tahun pertama dia sebagai Betul. wali kota gitu dan padahal kan Bung Rocky ini orang yang selalu mengkritik Pak Jokowi terus-menerus dan Gibran datang pada waktu itu ya. Nah, rupanya dalam percakapan itu adalah yang nanti lengkapnya Anda bisa nonton di Rocky Gerung karena Bung Rocky Gerung official sudah memberikan penjelasan tadi pagi gitu, Mbak Agi. Dan ini yang kemudian sekarang ini bergulir, ini kabarnya sejak tadi malam si santer bahwa akan ada dilaporkan ke polisi. Saya belum tahu karena kita tappingnya ini kan masih pagi ya, apakah akhirnya ada laporan atau tidak? Tapi mudah-mudahan enggak ya, Mbak Agi gitu ya. Iya. Nah, tetapi kalau saya kemudian telusuri itu ya Mbak Agi, apa kaitannya apa sih ke menteri-menteri yang sowan ke Gibran itu ternyata memang banyak kasusnya Mbak Agi gitu. Ini waktu Gibran pertama kali jadi menjadi wali kota saja dalam waktu 30 hari atau sebulan pertama itu sudah ada sejumlah menteri dan juga para petinggi partai itu yang sowan ke Gibran begitu ya di Solo dan kemudian kita masih ingat ya ada satu foto dulu yang fotonya Gibran dengan Pak Basuki ya Mbak Agi yang kelihatan sekali Pak Basuki duduk di bawah Gibran duduk di atas meja gitu kita bertanya ini sebenarnya yang menteri siapa, yang wali kota siapa kan begitu. Jadi waktu itu ramai banget. Nah, ada beritanya ini saya membaca di berita ini beritanya pada setelah dia sekitar 2 tahun ya menjadi gubernur menjadi wali kota maaf. Jadi itu tercatat ada 25 menteri yang sowan itu ke Gibran. Jadi kalau 2 tahun itu kan berarti 24 bulan ya Mbak Agi ya. Jadi kalau ada 25 menteri yang datang ke tempat Gibran itu berarti setiap bulan ada minimal ada 1 orang menteri yang berkunjung ke Solo. Saya kira luar biasa banget ini ya. Ada wali kota didatangi setiap bulan ada menteri yang datang dan soal begitu. Nah, ini menarik. Ini saya bacakan aja ya beberapa namanya yang muncul itu ya, Mbak. Nama yang dia datang bertemu dengan Gibran itu. Nah, ini lengkap loh mulai dari menteri koordinator sampai menteri biasa ya. Kalau menteri koordinator itu mulai dari menteri koordinator bidang manusia dan kebudayaan Muhadjir Effendi itu pernah datang pada tanggal 25 Januari 2022. Kemudian menteri koordinator bidang maritim Luhut Binsar, menteri dalam negeri Tito Karnavian, menteri agama Yakut Khalil Qomas, menteri hukum dan hak asasi manusia Yasona Lali, menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Nadiem Anwar Makarim. Banyak Mbak termasuk Budi Sadikin ya menteri kesehatan yang tidak datang
ke sana itu sampai kemarin itu ya, ini catatan pada 2 tahun pertama Gibran jadi wali kota itu antara lain misalnya disebutkan orang seperti Ibu Sri Mulyani, terus kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu tidak pernah tidak ke sana, Abdul Halim Iskandar juga tidak hadir ke sana. Ibu Sri Mulyani pernah datang ke Solo tapi bukan sowan ke Gibran, tapi waktu itu ada acara pernikahan dari keluarga Pak Jokowi gitu. Ya, mereka datang, wajar dong kalau Pak Jokowi yang punya acara, kegiatan menteri-menterinya datang. Lengkap Mbak ini, Joni, G Plate segala macam itu semua lengkap. Jadi memang waktu itu kan timbul pertanyaan buat kita ya, ada apa ini para menteri kok pada sowan ke Gibran, kan agak aneh gitu. Memang waktu itu kita mikir kalau kemudian mereka bicara soal pekerjaan, apakah begitu banyaknya proyek-proyek nasional itu yang ada di Solo gitu. Dan harusnya kan kalau ada proyek-proyek nasional yang hadir yang dibangun di Solo, harusnya kan Gibran yang datang ke para menterinya, datang ke kementerian. Saya tahu tuh para menteri-menteri itu biasanya bisa antri ke kementerian-kementerian itu Mbak untuk membicarakan soal proyek-proyek dan belum ketemu menterinya. Itu malah ini antri bisa paling ketemu stafnya dulu dan sebagainya. Mereka bisa berhari-hari di Jakarta bisa untuk ketemu di kementerian itu. Kalau ini pada datang semua menterinya ke sana, ini kan memang mencurigakan gitu pada waktu itu gitu. Iya, ini memang luar biasa ya Mas Hersu. Jadi kalau yang seperti ini namanya apa ya? Apakah bisa masuk dalam kategori gratifikasi? Tapi Enggak, itu Mbak. Kalau kata KPK pasti enggak. Iya, kalau enggak. Tapi sekarang kita perbandingkan di antara sekian banyak bupati dan wali kota, ini kan levelnya bupati dan wali kota. Berapa yang mendapatkan privilege seperti Gibran ini yang mendapatkan kemudahan untuk bahkan menteri itu saya rasa kapan Anda datang ke sana? Oh, saya rencana minggu depan. Wah, saya juga minggu depan. Berarti saya minggu depannya aja deh, gitu kan. Kita bisa kalau dalam nalar saya langsung berpikiran seperti itu supaya mereka tidak bentrok gitu. Walaupun mungkin misalnya Erick Thohir pernah datang bersama siapa begitu ya. Kalau dia karena ada urusannya sepak bola ya, kongsi sepak bola. Ya, ada urusan sepak bola dan saya rasa juga memang ada keistimewaan karena kan yang memang dipilih untuk kompetisi itu juga stadion di di Solo begitu, padahal masih banyak stadion lain juga yang ini dan sebetulnya lebih baik dari kondisi stadion yang di Solo ketika itu, tapi akhirnya dipilih yang untuk direnovasi dengan biaya yang sangat besar sampai ratusan miliar itu stadion yang ada di Solo. Dan kalau kita lihat ini kapasitasnya adalah wali kota bandingkan dengan yang gubernur. Kalau gubernur ketemu menteri itu sangat biasa karena di dalam satu wilayah provinsi itu ada berapa jumlah kota dan berapa jumlah kabupaten, dan biasanya kalau ada menteri berkunjung ke kota atau kabupaten karena sesuatu hal gitu ya, gubernur akan pasti mendampingi begitu, ikut datang ke situ begitu Mas Hersu. Tapi bukan datang ke kantornya gubernur juga Mbak. Ya. Bukan, betul, iya. Jadi ini kan kalau ini istilahnya mereka berbondong-bondong untuk salam gitu ya, untuk datang, untuk sowan begitu ya. Dan berbagai macam mereka tawarkan di situ Mas Hersu. Makanya tidak heran kalau kemudian Solo itu sangat maju. Berbagai karena banyak CSR dananya itu juga mengalirnya ke Solo begitu. Ya kalau orang-orang Gibran, pendukung Gibran, mereka mengatakan bahwa itu kemampuan Gibran dalam berkomunikasi, kemampuan Gibran dalam menarik investasi dan sebagainya. Tapi kita tahu kalau seandainya di situ Gibran tidak menjadi anak presiden, dia bisa apa? Kalau dalam hal ini dia tidak berkomunikasi pun orang menawarkan kan gitu, apa yang bisa kamu untuk Bapak, untuk Anda begitu. Dulu saya terheran-heran ya dengan fenomena itu ya, di mana para menteri tadi berbondong-bondong datang sowan ke Gibran gitu. Kan nggak pantas sebenarnya dilakukan gitu. Tapi belakangan setelah Bahlil ngomong bahwa Raja Jawa, saya jadi paham. Ya kan ini memang raja begitu. Jadi dan dia itu kan, para menteri itu kan pembantu dari presiden, pembantu raja. Jadi kalau ini kan pada apa ya, ini adipati mudanya begitu ya kali ya. Jadi dalam kultur kerajaan ada namanya sebo ya Mbak ya, itu sowan kepada para ini putra mahkota kan gitu. Jadi itulah memang rupanya sejak awal cara berpikir bahwa Jokowi itu bukan presiden tapi raja itu sudah lama sebenarnya, hanya kemudian Bahlil saja yang dengan bagus memformulasikan ini dan berani menyatakan semacam itu gitu.
Iya, dan ini orang-orang ini, menteri-menteri ini adalah mereka yang ingin melanggengkan posisinya, jabatannya, takut di-reshuffle kalau saya rasa demikian. Karena untuk satu menteri bisa berkali-kali Mas Herssu ke sana Ya, dengan ya. alasan mereka ada proyek PSN di sana, Menteri Perhubungan misalnya, begitu juga dengan Pak Basuki misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah kabupaten dan kota yang tidak didatangi sama sekali selama masa menteri itu menjabat selama 5 tahun? Pasti banyak sekali, belum tentu. Tapi untuk satu kota ini mereka bisa berkali-kali datang, begitu Mas Herssu. Makanya Gibran kan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Solo itu sangat bagus. Ya sangat bagus lah. Yang namanya menteri itu juga membawa rombongan sehingga mereka juga okupansi hotel itu bisa naik apa dan sebagainya. Apalagi mereka membawa proyek di sana. Ini luar biasa lah Mas Herssu sebetulnya kita tidak melihat ini di masa presiden-presiden berikutnya begitu kan karena memang Presiden presiden-presiden presiden berikutnya sebelumnya, presiden sebelumnya. maaf, presiden-presiden sebelumnya, sebelum Pak Jokowi, karena memang anak-anak mereka tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan di daerah, apa dan sebagainya. Jadi memang Gibran untuk naik, kemudian menjadi tadinya kita menyangka dia akan menjadi gubernur, tapi ternyata bypass ke wakil presiden. Tapi bahwa dia akan naik berikutnya dan cepat-cepat tidak menyelesaikan masa pemerintahannya, masa jabatannya, itu sebetulnya sudah diduga oleh banyak orang gitu. Ya, ya. Oke, jadi saya kira itu konteksnya ya, Bung Rocky menyampaikan itu ya, karena memang nggak mungkin mereka datang ke sana itu tanpa membawa buah tangan atau apa itu nggak mungkin, kan begitu ya. Apalagi kalau ya, tradisi di Indonesia kan begitu, Mbak. Biasanya kalau datang ke itu saya kira ada tradisi buruk juga kalau membawa kalau kekeluargaan nggak apa-apa, tapi kalau hubungan jabatan dan sebagainya itu namanya kan gratifikasi gitu. Tapi Betul. Dan kalau kalau menurut KPK yang ya kalau itu anaknya presiden atau siapa itu bukan gratifikasi, anak istri presiden bukan gratifikasi gitu ya. sementara menteri-menteri yang tidak takut di-reshuffle, Mas Herssu, mereka nggak perlu sowan. Hmm. Seperti Ibu Retno Marsudi nggak perlu sowan, begitu. Bu Sri Mulyani, begitu. Walaupun dia Menteri Keuangan ya, sebetulnya kan ada juga begitu Ibu Sri Mulyani juga sering ke daerah, begitu kan. Tapi dia tidak perlu sowan-sowan seperti itulah, karena mereka juga tahu posisinya begitu dibutuhkan oleh negara dan mereka juga sibuk lah ya kalau sekedar untuk sowan-sowan ke tingkatannya apalagi wali kota seperti itu yang mestinya kalau seandainya pun mereka ada proyek secara teknis bisa diurus oleh dirjen teknis masing-masing misalnya seperti Kementerian Perhubungan begitu ngapain berkali-kali ke Solo misalnya Pak Basuki juga ngapain berkali-kali ke Solo memangnya nggak punya anak buah gitu kan apalagi proyeknya masih banyak proyek lain di seluruh Indonesia seperti itu tapi ini memang betul-betul diistimewakan Mas Herssu luar biasa lah keluarga Pak Jokowi ini salut. Yes. Oke, kita pindah ke topik berikutnya Mbak Agi ya. Mbak Agi mau bicara yang mana dulu nih? Itu yang Yasmin Nur nih Mas Herssu. Ini juga Nama ini Yasmin sebelumnya nggak pernah dengar kita nama ini ya Mbak sebelumnya ya. Betul, ya nama ini kita tidak pernah dengar sebelumnya, tapi karena dia itu ada perseteruan di media sosial dengan rupanya adik kelasnya begitu ya. Jadi adik kelasnya ini rumpi lah begitu di X Mas Herssu yang dia menceritakan begitu bahwa dia itu memiliki kakak kelas yang tidak kompeten menurut dia seperti itu. Nah, terus kemudian ini dijawablah oleh Yasmin Nur ini begitu Mas Herssu. Jadi cuitan dari Deo Cahyo namanya adik kelas itu dia mengatakan seperti ini. Dulu sebelum ada drama Kim, maksudnya Koalisi Indonesia Maju, sebelum Covid pernah hampir bikin proyek di Tulungagung sama salah satu tim ses Kim. Anak lulusan hukum. Dulu dia kerja di sebuah startup yang ngelakuin sentimen analis di media-media berita. Di LinkedIn-nya ditulis big data analis. Nah, itu masih panjang, tapi ternyata ketika mereka ini saya membaca capture dari postingannya begitu Mas Herssu, postingan dari Yasmin Nur itu tapi sekarang sudah di take down. Jadi saya membaca ini dari capturean yang sekarang beredar luas begitu di media sosial. Nah, tapi ternyata setelah bekerja sama dia baru mengetahui bahwa kemampuan data analis dari yang bersangkutan itu zong, kurang lebih demikian. Begitu. Nah, ini rupanya membakar kemarahan begitu ya dari Yasmin Nur ini dan ternyata dia spill untuk kemarahannya itu jadinya malah melebar kemana-mana Mas Herssu. Dia menulis seperti ini. Adik kelas gue
Lavi Cahyo berhasil fitnah pekerjaan saya secara ugal-ugalan. Saya telat nimbrung. Saya tahu perkara ini karena dicolek teman-teman analis. Risih sama tweet awur-awurannya. Udah salah nulis gelar jurusan, salah pula gosipin kerjaan orang. Gue heran loh, ada masalah apa dia mengatakan seperti itu. Sebetulnya kalau seandainya itu berhenti di situ saja, nggak akan ada masalah Mas Irsu. Tapi rupanya dia juga menulis seperti ini. Laporin Bareskrim nggak ya? Udah pernah sih menjarain orang, kasihan banget. Tapi habis gitu nasib-nasib mereka yang kena opsus. Jadi rupanya ditafsirkan oleh atau dilihat sebagai netizen. Ini ribuan netizen Mas Irsu, makanya trendingnya dari malam sampai pagi. Saya tidak tahu hari ini mungkin siang mungkin masih begitu karena masih ramai terus dibahas. Jadi dia mengatakan soal opsus tersebut, terus kemudian juga mengatakan bahwa sebagai seorang asisten dari staf khusus Pak Jokowi itu dia memiliki asisten. Jadi pekerjaan dia itu tidak main-main karena terbukti dia ini memiliki asisten. Kurang lebih kan demikian. Nah, ini yang membuat orang terkejut Mas Hersu bahwa seorang asisten dari staf khusus presiden yang bekerja di bawah Mensesnek ya, itu ternyata memiliki asisten lagi dan yang lebih mengejutkan lagi karena ternyata gajinya tinggi. Kemudian di-spill Mas Hersu, disebarkan bahwa memang ada peraturan presiden bahwa staf khusus itu gajinya 51 juta. Ini baru gaji ya, belum tambahan-tambahan yang lain. Kemudian asisten dari staf khusus gajinya 32.500.000. Nah, asistennya sendiri dari asisten tersebut atau pembantu asisten namanya itu gajinya 19.500.000. Kalau menurut Yasmin Nur tadi, asisten dia saja bergaji 23 juta. Nah, mungkin dari 19.500.000 ditambah plus itu jadi 23 juta. Ya. Itu makin membuat rame lagi Mas Ersu. Mereka kaget ini asisten begitu kan, asisten double, itu saja gajinya bisa lebih dari 20 juta begitu. Bagaimana negara ini cara mengelola uang rakyat, karena untuk menggaji mereka kan ini uang iuran kita rame-rame. Yang Pak Jokowi sendiri bilang bahwa Ibu Sri Mulyani itu mengumpulkan sen demi sen begitu. Tapi ternyata asisten saja punya asisten, jadi double asisten, gajinya besar sekali. Sementara sekarang negara dalam keadaan seperti ini begitu. Ya, dan biasanya seorang staf khusus itu pasti akan jadi komisaris di perusahaan tertentu. Jadi kalau 51 juta itu kecil itu Mbak. Karena kayak dia komisaris di perusahaan lain itu yang ya, BUMN itu yang gede-gede itu nantinya. Kayak, ya seperti Grace Natali ya Mas Irsu. Ya. Dia di mana ya? Di main ID ya dia. Main ID, betul. Mineral industry ya. Ya. Jadi ya ini bercandaan ini memang ya, di negara dipakai bercanda ya. Tapi kalau kapasitasnya terbatas gitu ya, karena sebenarnya yang dibantu juga terbatas juga kapasitasnya, jadi nggak terlalu mengagetkan lah ya gitu. Iya Mas Ersu, dan ini tadinya jumawa begitu ya, Yasmin Nur ini yang membuat kemarahan netizen ini karena sepertinya tadinya jumawa, tapi ternyata sekarang malah justru yang tadinya dia mengancam-ngancam kepada yang namanya Dio Cahyo tadi Mas Ersu akan dilaporkan begitu, tapi ternyata sekarang malah akun X dan akun Instagramnya itu hilang begitu ya. Jadi mungkin karena diserbu rame-rame sehingga kemudian dia untuk sementara atau mungkin seterusnya kita tidak tahu, tapi sekarang kalau dicari-cari itu hilang. Jadi jejak dari perseteruan itu dan ancaman-ancamannya itu hanya kita bisa lihat melalui screenshot yang dilakukan oleh banyak netizen begitu. Ya, dan ini kelihatannya memang ini ya, kebencian terhadap apapun bagian dari rezim itu udah merata banget ya kalau kita lihat ya kayak gini-gini nih. Padahal kan begitu ada kasus seperti ini, mereka nggak lihat bagaimana duduk persoalannya, langsung hajar gitu aja para netizen sekarang ya Mbak ya. Betul. Sekarang jadi netizen itu sepertinya sudah mereka menahan bertahun-tahun saya rasa ya. Bukan kejadian yang sekejap saja baru terjadi sekarang, tidak. Mereka saya rasa ini sudah menahan bertahun-tahun hingga batas kesabaran karena mereka pun yang tadinya adalah pendukung Pak Jokowi sekarang ini kan sudah banyak sekali yang berbalik Mas Hersu. Dan bahkan kalau saya melihat narasinya itu lebih-lebih dari kita begitu. Kalau kita mengkritik
mengkritisi Pak Jokowi kan sudah lama. Ya siapapun lah, misalnya dulu kita lebih condong kepada, oh kayaknya Pak Prabowo lebih baik ya, konsep-konsepnya apa dan sebagainya, visi misinya kita cenderung untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi gitu Pak Prabowo itu kemudian juga sowan-sowan ke Gibran, begitu kan kita lihat ada 2 kali setidaknya dia datang ke Solo dan sepertinya menawari untuk menjadi cawapresnya dia. Kita terkejut juga, ini loh dari sekian banyak rakyat Indonesia kenapa pilih yang satu itu, begitu kan? Itu kan kita melihat, oh ternyata cara visi misi Pak Prabowo itu ya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kita kemudian mengkritisi. Nah saat ini itu kalau kita melihat kecenderungannya di netizen, Mas Hersu, kecuali buzzer ya, mereka memilih untuk berdiam diri gitu karena apa ya, mereka mungkin menyesal dan kemudian ada yang menyesal itu kemudian mengungkapkan penyesalannya seperti orang-orang yang dari PDIP, tokoh-tokoh PDIP, senior-senior PDIP itu begitu. Tapi kalau yang ini kadang suka lucu-lucuan sih mengungkapkan, Mas Hersu gitu, sekian lama ini nggak dapat apa-apa, nggak taunya malah dapat dibohongi begitu kan, janji-janjinya tidak ditepati begitu. Dan ini juga Mas Hersu kalau masih ingat begitu, dulu kita sering menyebut gerombolan dari Denny Siregar, gerombolannya Eko Kuntadi apa dan sebagainya. Itu kan sekarang mereka menyerang semuanya gitu. Menyerang Pak Jokowi dan juga kebijakannya seperti orang baru tersadar dan baru melek gitu. Termasuk si siapa, John Sitorus itu kan juga tadinya buzzer Betul. buzzernya Pak Jokowi juga kan ya. Buzzer Pak Jokowi dan juga Ahok ya, dia awalnya kalau saya melihat dia memang Ahoker kelas berat begitu. Dan sekarang ini ya sangat apa ini kan orang yang sangat aktif sekali ya, dan mau itu berupa hoax atau enggak begitu, kadang dia tidak menelusuri. Kalau dulu saya lihat seperti pokoknya gitu ya. Ajar pokoknya. Iya. Oke, saya kira kita satu lagi lah ya, kita bahas Nurul Gufron nih. Saya kira mungkin nggak terlalu panjang kalau Nurul Gufron ini ya. Karena kemarin kan Nurul Gufron ini adalah wakil ketua KPK yang menyatakan bahwa ya nggak ada kewajiban buat KPK itu untuk mengklarifikasi soal private jet itu kan gitu ya Nurul Gufron kemarin ya. Dan kemudian soal Bobby katanya itu KPK posisinya pasif. Itu ini sekarang dia kena dihukum, ini ramai sekali loh di media ya, saya baca ya, dia dihukum disanksi etik oleh Dewan Pengawas ya Mbak Agi. Iya, betul Mas Hersu. Jadi satu saja contohnya, KPK dia di mana dia bersifat aktif. Itu soal kasus dana hibah yang ada di Jawa Timur yang kemudian di situ ada pemeriksaan di kantornya Gubernur Jatim dan juga Wakil Gubernur Jatim. Itu kan salah satu contoh di mana KPK bersifat aktif begitu Mas Hersu. Dan kemudian orang melihatnya sebagai oh itu sanderannya dari Khofifah tuh kayaknya, sehingga mau tidak mau ya mereka harus 02 ya waktu itu ya. 02 dan kemudian sebagai kepanjangan tangan dan kemudian malah sebagai tim sesnya untuk Jawa Timur yang memiliki kewajiban untuk memenangkan 02 dan sebagainya karena ada sandera. Itu kan salah satu di mana, dan kita bertanya-tanya apakah KPK di-using dalam hari ini, digunakan untuk hal itu begitu. Jadi KPK sudah bersifat politik begitu, tidak melulu begitu soal pemberantasan korupsi. Nah, ini Nurul Gufron juga di Mas Hersu. Cuman saya herannya ya, tadi kan sudah disebutkan ya sanksinya adalah teguran tertulis dan juga pemotongan gaji 20%. Ya, apa namanya, tidak berpengaruh lah kalau cuma seperti itu kan Mas Hersu. Apa pemotongan 20% ulang juga ketawa. Dan mantan-mantan penyidik KPK juga mereka bertanya kok gitu ya sanksinya, seperti Yudi Purnomo misalnya. Dan kemudian yang memberatkan juga, dan saya rasa ini juga menjadi orang geli gitu ngelihatnya, ternyata dia tidak merasa bersalah. Dan kita tahu malah justru melaporkan Dewas Mas Hersu ke PT UN kan. Iya, betul. Bahkan melakukan perlawanan. Jadi dia menggugat Dewas begitu ke PT UN, tapi memang tidak diterima gugatannya dan dia disuruh membayar biaya perkara. Tapi dalam hal ini melakukan perlawanan. Berapa kali hendak diperiksa dan kemudian mundur. Itu kan perlawanan. Ya. Mangkir dan tidak ada rasa penyesalannya begitu. Dan malah dia daftar lagi untuk untuk calon pimpinan KPK yang berikutnya. Iya. Kalau saya sih soroti tadi itu gajinya dipotong 20% selama 6 bulan. Lah masa jabatannya tinggal berapa bulan kok? Gitu. Berarti kan dia mau dipersiapkan dia akan jadi lagi gitu. Jadi ketika dia baru dilantik lagi dia udah dipotong lagi gajinya begitu ya.
Hati-hati loh Betul ini betul. Kalau bukan kalau tetap lolos ya Mas Hersу, ya. kita pertanyakan juga tuh panselnya, panitia seleksinya kan. Aneh banget dari sekian banyak orang yang tidak memiliki sejarah. Ini kan calon-calonnya masih banyak karena kan baru baru tesnya 2 kali begitu ya. Hmm, hmm. Dan pengumumannya baru pekan depan. Tapi kalau seandainya di antara banyak ini yang tidak memiliki sejarah pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, ternyata yang lolos malah Nurul Gufron, ya sudah deh, Oke, goodbye oke, KPK. oke. Oke, Mbak Agi, kita ketemu lagi ya sampai awal Oke. pekan nanti, hari Senin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Harus Benarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 5%. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh.